Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang uji kompetensi 1 materi laju reaksi. Nah, di sini membahas tentang kemolaran dan pengertian laju reaksi. Nah, untuk soal pertama, ini tentang kemolaran dulu. Di sini diketahui larutan NaCl 20% mempunyai massa jenis 1,01 gram per mili. Jika diketahui MR sekian, konsentrasi larutan tersebut adalah. Nah, kalau saya itu lebih suka memakai rumus yang molaritas itu merupakan perkalian dari massa jenis dikali 10 dikali persennya berapa dibagi MR. Nah, ini udah rumus, 10-nya ini udah rumus. Kemudian rho itu massa jenis. Nah, berarti tinggal dimasukkan aja massa jenisnya 1,01, kemudian 10 dikali persennya ini 20%, berarti 20 dilebokne, kemudian dibagi MR-nya 58,5. Hasilnya 3,45 molar. Gitu ya. Kemudian soal nomor 2. Seorang laboran akan membuat 300 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 0,2 m. Jika diketahui AR-nya sekian, banyaknya padatan NaOH yang dilarutkan adalah, nah ini kalau saya itu lebih suka menggunakan rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, di sini yang ditanyakan gramnya berapa, atau gram atau massa. Nah, di sini diketahui molaritasnya itu 0,2, kemudian MR-nya berarti dihitung dulu, Na itu 23, O itu 16, H itu 1, nah di total itu 40. Kemudian di sini 1000 itu rumus, kemudian ml itu mili. Mili itu banyaknya larutan atau volume larutan. Di sini 300, berarti dimasukkan 300, nanti perkalian 0,2 diping petang puluh, berarti ini komanya hilang. Loro ping 4 8 ping 3 24 dibagi 10 2,4 gram gitu. Kemudian soal nomor 3. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan X gram KOH dalam 250 gram air. Kemudian larutan diencerkan hingga terbentuk 400 gram larutan KOH 7%. Molaritas larutan setelah pengenceran adalah, nah berarti dari 7% ini kita cari dulu massa terlarutnya berapa. Nah, kalau 7% dari 400 itu berarti kan 28 gram. Berarti nanti volumenya dari KOH 7% itu massa dibagi, di sini kan diketahui rho, berarti tinggal dibagi 1,25. Nah, terus berarti kan ketemu 320 mili. Kemudian kalau molaritas itu kan rumusnya tadi toh, gram per mr kali 1000 per V. Ya udah tinggal dimasukkan aja, gramnya 28 dibagi mr-nya di sini 56, kemudian 1000 per 320. Jawabannya 1,56 gitu. Kemudian soal nomor 4. Pada suhu tertentu laju penguraian gas N2O5 menjadi NO2 dan O2. Ini kalau disetarakan berarti reaksinya di sini N-nya 2, berarti sini dikali 2 gitu ya. Kemudian di sini O-nya itu 5, berarti kini nek kene loro ping loro papat, berarti kini kurang 1. Berarti di sini dikali setengah gitu. Nah, kemudian ini laju reaksi pembentukannya ini, lajune N2O5 itu adalah 2,8 kali 10 pangkat min 6. Berdasarkan data tersebut, laju pembentukan gas NO2 lah. Laju reaksi itu sebanding dengan koefisien, makanya dia laju reaksine N2O5 itu sebanding dengan laju reaksine 2NO2. Berarti 1:2. Nah, berarti laju pembentukannya NO2 itu berarti 2 dikali laju penguraiannya N2O5 gitu. Berarti dikali 2. Kemudian soal nomor 5. Pada reaksi antara gas bromin dan propanal, bromin itu Br2, terus propanal C3H6O, kemudian
laju reaksinya seperti ini. Persamaan laju reaksi tersebut adalah, nah kalau persamaan laju reaksi ini biasanya K dikali ini toh BR2, konsentrasi BR2 karo konsentrasi C3H6O. Kemudian dicari order reaksinya masing-masing. Nah, order reaksi nanti jadi pangkatnya. Nah, ini di sini dia diumpamakan M dan N. Nah, caranya gimana? Kalau kita mencari order reaksi dari BR, berarti digolek I sing sebelahnya ini konsentrasinya sama atau tetap. Berarti data 1, 2 toh. Nek 1/2 itu sama dengan 1,64 per 1,65 kan, berarti anggap saja 1 gitu ya. Berarti 1/2 pangkat piro ben sama dengan 1, berarti pangkat 0 loh. Nah berarti nanti dia si M itu pangkatnya 0. Nek pangkat 0 kuwi ora usah ditulis, biasanya gitu. Kemudian nek yang ini berarti digoleki sing sini kembar, berarti 1/2 itu sama dengan 1,64 per 3,29, berarti kan 1/2. 1/2 sama dengan 1/2, berarti pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti nanti persamaan laju reaksinya itu K dikali konsentrasi yang ini di pangkatnya siji. Nek siji kuwi rasa ditulis pangkate. Nek 0 tidak diikutkan ke dalam laju reaksi, berarti nek 0 itu dia tidak berpengaruh terhadap laju gitu ya. Ameh ditambah piro wae ya tetap lajune gitu terus. Kemudian nomor 6. Perhatikan data laju reaksi logam tembaga direaksikan dengan asam klorida. Laju rata-rata membentukkan gas H2 pada suhu tersebut adalah, nah kalau ini kan kalau laju itu kalau yang ini volume per detik ya, berarti 100 dikurangi 60 berapa? 40 toh. Ini 20 dikurangi 10 berarti 40/10. Terus kemudian yang di sini juga sama 40/10. Berarti kan 4. Wis. Berarti yang di sini itu rata-ratanya naik 4, berarti 4 mili per detik gitu. Kemudian variabel bebas, terkontrol, dan variabel terikat. Nah, kalau bebas itu dia yang dibuat berbeda. Nah, di sini yang dibuat berbeda apanya? Nah, ini yang CA-nya kan sama. Kemudian larutan HNO3-nya kan beda-beda toh. Kemudian kalau T-nya kan mengikuti ya, berarti ini yang bebas. Kemudian untuk yang terkontrol itu adalah yang dibuat sama, berarti variabel yang dibuat sama adalah logam CA. Kemudian kalau yang terikat itu hasil dari ketika variabel bebasnya itu dibuat berbeda, berarti yang terpengaruh itu kan waktunya ya, berarti jawabannya adalah A. Itu ya. Kemudian data hasil percobaan reaksi seperti tersebut pada suhu tertentu sebagai berikut. Order reaksi total. Nah, kalau order reaksi total berarti digoleki order terhadap NO, kemudian order terhadap H2, kemudian di jumlah. Pangkatnya iki mau lho. Nah, kalau terhadap NO berarti digoleki sing kene padha to. Berarti data 1 2 ya. 2/4 sama dengan 4/8. Berarti pangkat berapa? Kan 1/2 padha karo 1/2 ya, berarti pangkat 1. Kemudian nek yang sini sing padha sing iki, sing sini padha order terhadap ini tadi kan order terhadap NO. Nek yang order terhadap H2 berarti goleki sing padha. Ini ya. 4 yang ini sama yang ini. 2/6 sama dengan piro iki? Kalau enggak yang ini aja, 2/8 sama dengan 8/32. 2/8 ini piro? 1/4, ini juga 1/4, berarti dia pangkat 1. 1 ditambah 1 2, berarti jawabannya D. Gitu aja. Kimia itu mudah sekali. Apalagi laju reaksi ini paling gampang se Indonesia Raya ya. Kemudian
nomor 9, ozon bereaksi dengan nitrogen dioksida menghasilkan oksigen dan dinitrogen. Reaksinya seperti ini. Kemudian tahapan-tahapan reaksi lambat cepat. Nah, persamaan laju reaksi tersebut adalah, nah, tahapan reaksi itu yang berpengaruh itu adalah yang lambat ya. Jadi yang berpengaruh itu adalah yang ini. Jadi dia adalah K atau tetapan dikali konsentrasi reaktannya. Berarti reaktannya kan O3 dan NO2 gitu. Jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 10, diketahui laju reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 jika laju reaksi pembentukan gas NH3 adalah R mol. Pernyataan yang benar adalah reaksi tingkat kedua tahap NH3. Reaksi tingkat 2 terhadap gas reaksi tingkat 2 terhadap gas NH3. Ini jawabannya yang B. Gas nitrogen berkurang 3/2 R mol setiap detik. Kan ini yang diketahui pembentukan gas NH3 itu kan koefisiennya 2. Berarti nek nggone si pembentukannya si hidrogen atau pengurangannya hidrogen itu berarti kan dia 3/2 gitu ya. Kemudian nomor 11, persamaan laju reaksi seperti tersebut adalah V sama dengan itu. Dalam wadah volume 500 ml direaksikan 0,1 mol F2 dan 0,2 mol ClO2. Setelah F2 bereaksi 50%, laju reaksinya menjadi, nah ini kan volumenya 500 ml, 0,5 liter. Kemudian mol saat F2 bereaksi 50% itu adalah 50/100 dikali 0,1 mol. Berarti 0,05 mol. Nah, ini dibuat mula-mula reaksi sisa, kemudian mula-mula kan dia di sini 0,1. Ini loh. Direaksikan 0,1 F2, F2 nya 0,1, kemudian sing bereaksi 50% berarti 0,05. Kemudian di sini 0,1 berarti kini kan 0,2 atau ini. Berarti kini 0,05, kini 0,1, terus kini ya 0,1. Mol sisanya sekian. Kemudian yang ditekokne itu adalah laju reaksi sekarang itu berarti 1, ini K-nya tetap, terus kalau F2 nya itu ya tinggal ini 0,05 dibagi 0,5 liter tadi, kemudian 0,1 dibagi 0,5 liter, kemudian hasilnya itu tinggal dikali, jawabannya 2,4 kali 10⁻⁻² gitu. Kemudian yang dipakai yang mol sisa itu ya kan saat ini. Kemudian berikut data percobaan laju reaksi. Terus jika konsentrasi P itu 0,3 m, V 0,1 m, laju reaksinya sebesar. Nah, ini dicari dulu persamaan lajunya. Berarti kan ini order terhadap V itu 1/2 berarti dia 1. Kemudian ini 1/2/1/4 berarti 2. Berarti ini pangkat loro, ini pangkat 1. Tinggal dicari K-nya. K berarti udah ada
Berarti ini K 0,3 pangkat 2 terus 0,1 pangkat 1. Berarti jawabannya A. Easy sekali ya untuk yang materi ini. Terus pada suhu 30 derajat Celcius reaksinya A plus B menjadi AB mempunyai harga laju reaksinya X mol. Harga laju reaksi tersebut bertambah 3 kali lipat jika suhu dinaikkan 20 derajat. Jika reaksi berlangsung pada suhu 10. Nah, ini pakai rumus yang itu ya. Ini pakai rumus yang ini. Nah, di sini A-nya itu 20 derajat Celcius, tiap dinaikkan 20 derajat. Kemudian B-nya itu akan naik 3 kali, berarti terus naik V0-nya itu X mol. Kemudian T0 itu nek dinaikkan T0-nya itu dia awalnya itu 30 derajat, kemudian T1-nya itu 10, kemudian T2-nya itu 90 derajat. Ya wes, tinggal dikali aja. Tinggal dimasukkan. Terus ketemu sing siji itu 1/3 X, yang 10 derajat itu 1/3 X, yang 90 derajat itu 27 X. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian pada reaksi A plus B plus C menjadi D diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali dari konsentrasi semula serta konsentrasi B dan C tetap, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari laju semula. Berarti kemudian jika konsentrasi A dan B tetap setelah konsentrasi C dinaikkan 2 kali dari konsentrasi semula, laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Berarti pangkat 2, kalau yang ini tadi pangkat 1 ya, nek dikali sekian dia menjadi sekian, berarti itu adalah pangkat 1 order 1. Kemudian kalau dikali 2 kok jadi 4, berarti order 2. Jika konsentrasi A dan C tetap serta konsentrasi B dinaikkan 3 kali dari konsentrasi semula, laju reaksi tetap. A dan C tetap serta konsentrasi dinaikkan 3 kali dari sana, laju reaksi tetap. Berarti yang B ini tidak berpengaruh. Berarti dia itu tadi order 1, berarti pangkat 1. Nek C itu order 2. Nek yang B karena tidak berpengaruh berarti rasa tulis. Jika diketahui A 0,2, B nek 0,8 dan C nya 0,4, laju reaksinya sebesar lagi tane kemudian K 1 terus B 0 kemudian C kan 2, terus laju reaksi saat A 0,2 B 0, berarti K dikali tinggal dimasukkan aja, terus ini K nya nggak ada toh, tinggal dilihat hasilnya aja. 2 dikali 16 0,032 gitu ya. Ini kayak K ini. Tuh, kemudian nomor 15 terakhir. Data pengaruh suhu terhadap laju reaksi ditunjukkan. Nah, kalau yang ini itu juga sama dengan yang soal yang tadi. Yang ada rumusnya yang 1/3 ini loh, yang itu tadi. Persamaan antara laju reaksi dengan suhu dapat dibuat. Nah ini, tapi ini pakainya V sama dengan B delta T per A dikali V0. Nah pada data tersebut laju reaksi bertambah 3 kali lipat jika suhu dinaikkan 15 derajat. Ya wes, berarti kan dia 3 terus delta T per 15 terus dikali V0. Laju reaksi pada suhu 40 derajat ya wis, berarti 40 dikurangi 25 per 15 dikali 0,0005.
dari datanya yang tadi ya. Nah terus didapat 0,015 meter per meter, apa jenenge, molar per sekon. Jawabannya adalah A. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.